Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau boleh mempertemukan kami ya Tuhan. Walau kami pada saat ini berada di tempat kami atau di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Kami tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja ya Tuhan, tetapi itu tidak membatasi kami untuk kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami ingin memusatkan hidup kami, pikiran kami, untuk kami sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menyentuh hati kami ya Tuhan, serta boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau juga jamah dan berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya boleh dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, salam, selamat pagi bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan di tengah segala masalah dan juga fenomena yang terjadi, yang kita rasakan sama-sama semua, sehingga membatasi kita untuk bisa bertemu. Tetapi saya percaya setiap jemaat Tuhan, kita pasti merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Pada saat ini saya mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Majelis dan juga hamba Tuhan membuat tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu keluarga atau keluarga Kristen dan tantangan zaman ini. Saya rindu untuk kita membuka firman Tuhan yang kita ambil di dalam Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-2. Itu yang pertama, nanti kita akan lanjut di bagian firman Tuhan yang lain. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Roma pasal 12, ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu saya mengajak kita juga membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan juga membacakan bagi kita, mari kita menyimak Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dua bagian firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini sedang memberi sebuah informasi bagi kita bahwa ada keserupaan dengan zaman Roma, zaman Efesus dan juga hari ini. Yaitu berbicara mengenai tantangan orang Kristen, tantangan orang percaya, tantangan keluarga Kristen. Secara tidak sadar bahwa kita ini sedang masuk di sebuah zaman yang kalau kita bisa katakan ini zaman sangat-sangat canggih sekali. Di mana segala sesuatu yang ingin kita lakukan, ingin kita dapatkan, semua itu akan menjadi mudah. Kalau dulu kita akan bersusah payah mencari informasi, sekarang informasi sudah ada di genggaman kita. Seluruh dunia ini itu ada di dalam genggaman tangan kita. Lalu dulu ketika telepon genggam itu sudah ada, orang mudah berkomunikasi, sekarang telepon genggam itu semakin hari semakin canggih. Di mana fungsinya bukan hanya lagi untuk mendapatkan kabar atau kita saling bertukar suara atau bertukar pesan, tapi lebih dari itu. Bahkan sekarang kalau kita melihat ada Google ya, Google ini memang sudah lama, tetapi Google ini semakin berkembang dan semakin canggih. Apa saja yang kita mau cari sepertinya ada di situ.
Mulai dari agama, mulai dari sosial, mulai ekonomi, apa semua ada di Google. Jadi semua serba bisa dan serba-serba mudah. Dan ini adalah zaman yang juga orang sering sebut sebagai zaman milenial, di mana ada generasi yang tumbuh di era ini atau di zaman ini, yaitu generasi milenial. Jadi di tengah kecanggihan itu ada tantangannya tersendiri. Lalu kita melihat kecanggihan manusia. Apa yang bagi kita dulu mustahil, mungkin bagi kita ini mimpi, tidak mungkin bisa terjadi. Sekarang orang bisa mengendarai mobil tanpa supir. Itu sudah mulai diciptakan, sudah dibuat, ada mungkin ratusan seperti saya baca di berita. Lalu juga negara China itu sekarang membuat bulan buatan. Bayangkan ini bulan, ini dibuat oleh manusia. Yang kita tahu nih semua alam ini semua diciptakan oleh Tuhan. Sekarang manusia itu sedang menunjukkan bahwa dirinya itu adalah gambar Allah itu. Bahwa gambar Allah, dia sedang mengekspresikan apa yang Allah lakukan, yaitu mencipta segala sesuatu. Bisa membuat segala sesuatu. Bahkan bulan seperti di China mereka sudah taruh sekitar 500 km dari atas permukaan tanah untuk menerangi kota. Jadi itu katanya menghemat biaya listrik sekitar 1,2 triliun per tahun dengan membuat itu. Dan katanya 2021 nanti mereka akan mengorbit lagi 3 bulan buatan itu. Kita bayangkan betapa luar biasanya zaman ini. Orang semakin cerdas, orang terlihat semakin pintar. Tetapi itu juga menjadi tantangan bagi keluarga Kristen hari ini. Ada yang disebut sebagai post-truth. Ini sedikit pemahaman bagi kita. Sedikit saya mau kasih tahu bahwa apa yang disebut post-truth? Post-truth itu artinya bahwa orang tidak mengutamakan lagi data dan fakta. Orang sekarang lebih mengutamakan perasaan. Apa yang saya suka, apa yang menurut saya benar, itu yang benar. Saya tidak perlu tahu apa kata orang. Sehingga itu juga masuk di dalam kepercayaan, masuk di dalam keyakinan kita. Penginjilan mulai dilarang. Karena apa? Karena dianggap ini memberangus kebebasan manusia. Kebebasan manusia untuk memeluk agama lain. Di zaman postmodernisme ini atau post-truth ini, orang sudah meninggalkan apa yang disebut sebagai alam berpikir, logika, apa segala macam itu sudah tidak penting lagi. Orang lebih penting ini perasaan, lebih penting saya senang gitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Iman digoyahkan. Artinya apa yang disebut sebagai firman Tuhan yang berkuasa, itu adalah simpanan masa lalu yang sekarang mestinya harus ada di museum. Tidak perlu lagi. Manusia sekarang butuh kebebasan. Itu yang dirindukan orang-orang di era itu. Atau era sekarang ini. Di mana orang sudah kayaknya kehilangan berpikir lagi bahwa LGBT pun terjadi di saat-saat ini. Orang sudah tidak bisa membedakan mana lawan jenis gitu ya, mana sesama jenis. Ini yang menjadi tantangan. Lalu yang menjadi tantangan juga adalah di era-era seperti ini orang itu semakin jahat sebenarnya. Semakin jahat. Karena apa? Tidak ada lagi yang disebut sebagai aturan-aturan yang baku. Aturan-aturan yang mengatur orang sehingga orang itu harus taat mutlak. Entah itu aturan negara, entah itu aturan keagamaan. Ya, contoh dengan sekarang pemerintah menghimbau untuk stay at home. Tetapi masih saja kita melihat ada orang yang berkeluyuran, orang yang masih sibuk dengan kegiatannya di luar padahal itu membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Tidak perlu didengar. Itu kan menurut pemerintah, tapi menurut saya kan tidak masalah. Nah, ini kembali kepada diri sendiri. Ini tantangan. Lalu yang ketiga, secara khusus tantangan bagi keluarga Kristen apa? Yang disebut rumah itu bukan tempat yang nyaman lagi. Kalau dulu meja makan dan juga ruang keluarga itu adalah tempat di mana kita saling
berinteraksi bersama keluarga, kita saling bertukar pikiran, kita saling mendengarkan, di mana orang tua mendengar keluhan anak, orang tua menasehati anak, anak menyampaikan segala isi hatinya. Tapi sekarang, saya tidak tahu di rumah kita jemaat sekalian, apakah masih ada budaya-budaya seperti itu? Ataukah kita sekarang sibuk dengan layar handphone kita? Bahkan sekarang disediakan aplikasi yang menampung curhat-curhat manusia. Jadi ada tuh kalau kita di YouTube kadang muncul nanti iklannya. Mau curhat, ada aplikasi yang sudah tersedia. Sehingga kontak secara sosial kita dengan manusia-manusia lain itu sudah terbatas sekali. Kita sudah bisa menyelesaikan masalah dengan telepon genggam kita ini, dengan ponsel yang katanya ponsel pintar ini. Menurut Renal Kasali itu, yang ternyata yang pintar itu adalah ponselnya, smartphone. Ternyata manusia ini dibilang semakin bodoh. Karena tergantung dengan ini. Mungkin ada orang yang sudah lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan smartphone-nya. Mungkin ada yang seperti itu, kita tidak tahu siapa. Tetapi kalau memang itu terjadi, berarti itulah tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan-tantangan ini menguji iman kita. Melihat bagaimana kesanggupan orang-orang percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah secara kebetulan menghadirkan kita di dalam zaman ini. Itu semua sudah dirancang oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita berproses di dalamnya. Tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan kita yang sudah kita renungkan pada pagi hari dan juga kita sudah baca ini setidaknya memberi kepada keluarga-keluarga Kristen ini jawaban terhadap tantangan zaman ini. Sehingga kita tidak perlu takut dengan zaman ini, kita juga tidak perlu menghindar dari zaman ini. Karena memang nyatanya setiap hari kita sedang bergulat dengan itu. Dari dua nats firman Tuhan yang kita baca, memberi kepada kita setidaknya ada 3 jawaban. Yang pertama adalah, sebagai keluarga Kristen yang sedang ditantang oleh zaman ini, yang pertama kita dikatakan tidak boleh serupa dengan zaman atau serupa dengan dunia ini. Itu terdapat di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua tadi. Bisa kita lihat sama-sama bahwa dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya sedikit memberi pengetahuan bagi kita bahwa kata dunia di situ tidak menunjuk hanya kepada orang-orangnya, tidak menunjuk kepada tanahnya, tidak menunjuk kepada bangunan, tidak. Tetapi ternyata dia menggunakan kata aion dalam bahasa Yunani yang berarti adalah sebuah masa, sebuah waktu yang sedang dilalui. Itu yang disebut sebagai dunia. Mengapa saya mengatakan tadi bahwa tidak boleh kita serupa dengan zaman atau dengan dunia ini. Itu maksudnya. Kita boleh saja berada di dalam zaman ini. Tetapi sekali lagi bahwa kita dituntut jangan sampai kita seperti ikan yang mati, yang tertelan dan terhisap oleh zaman ini. Kita sedang melayani zaman ini dengan kehidupan kita. Kita melupakan Tuhan. Kita meninggalkan keluarga kita. Kita meninggalkan prioritas kita. Siapa prioritas kita? Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, yang mestinya kita layani itu adalah Tuhan. Bukan zaman ini, bukan dunia ini. Ini berbeda dengan kita sedang bekerja. Ini beda sekali, bukan maksud itu. Bekerja itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia, harus bekerja. Tetapi yang dimaksud ini adalah bagaimana kita tidak serupa dengan zaman ini, dengan segala spirit-spirit yang ada. Kalau zaman ini sedang menggoyahkan iman, zaman ini sedang mempertanyakan keyakinan-keyakinan dasar kita. Yang mengatakan, orang Kristen kok masih beribadah, kalian itu kuno, kalian itu out to date, kalian itu enggak up to date, kalian itu kok gitu ya, enggak gaul gitu ya, bahasa anak muda. Itu yang sedang ditantang oleh zaman ini. Zaman ini sedang merongrong kehidupan keluarga Kristen. Tetapi keluarga Kristen harus punya komitmen. Kita boleh berada di dalam zaman ini. Tetapi jangan sampai kita kalah. Artinya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita senantiasa
menjadi diri kita, yaitu hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan sebagai keluarga Kristen. Kita berbeda dengan orang lain. Kalau hari ini orang sudah mulai dengan kecanggihan dilarang judi gitu, mereka akan judi online, tidak kelihatan. Sudah tidak boleh lagi ada lokalisasi, disediakan prostitusi online. Semua sudah bisa dilakukan dengan cara yang online. Tinggal bagaimana keluarga Kristen. Bagaimana keluarga Kristen menanggapi ini. Dengan kemajuan zaman ini, dengan fokus manusia hari ini, fokus kepada media sosial, sehingga tidak jarang terjadi perselingkuhan, setelah perselingkuhan terjadi perceraian. Ini tantangan yang merongrong iman kita, merongrong keluarga kita hari ini. Jangan bilang bahwa diri kita ini protek. Jangan mengatakan bahwa, oh saya ini mampu kok dengan itu. Semua orang punya kelemahan. Maka dari itu, penting untuk kita menyadari bahwa kita boleh berada di dalam zaman sekali lagi, tetapi jangan sampai kita serupa dengan zaman ini, yaitu dengan sikap-sikap yang hari ini terjadi. Itu yang pertama. Lalu bagian yang kedua adalah kita itu hidup harus berdasarkan kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Itu kembali di dalam ayat ini, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya mau katakan bahwa konteks ayat ini itu tidak bisa dilepaskan dari ayatnya yang pertama. Di ayat yang pertama itu dikatakan gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Konteksnya adalah hidup kita yang sudah kita persembahkan kepada Allah. Karena hidup kita sudah dipersembahkan kepada Allah, maka hidup kita harus menuruti kehendak Allah. Kita tidak boleh mengikuti lagi keinginan-keinginan zaman ini. Zaman ini mungkin menuntut kita, ayo ke klub malam, ayo mungkin ke hiburan-hiburan yang lain, tidak perlu datang ke gereja, tidak perlu persekutuan, tidak perlu lagi mesbah keluarga. Ayo senangkan dirimu. Itu yang sedang zaman ini tawarkan. Tapi ingat, hidup kita harus kita arahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau di dalam bahasa ini itu telematoteu, artinya sesuai dengan tujuannya Allah. Teleos itu tujuan. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu bukan tanpa alasan. Dia mau supaya ada tujuan yang sedang kita bawa. Tujuan Allah itu yang sedang kita tuju. Mungkin kita sedang buta soal itu. Kita tidak tahu, kehendak Tuhan itu misteri sekali. Kehendak Tuhan tidak bisa dilihat. Bagaimana saya mengetahuinya? Maka penting untuk kita merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa. Itu salah satu cara untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Kalau pribadi kita jauh dari Tuhan. Keluarga kita ajak menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah kesulitan-kesulitan yang dialami manusia hari ini, walaupun kita katakan ini zaman canggih sekali, tetapi kesulitannya adalah ternyata waktu bersama keluarga itu sudah mulai tidak ada lagi. Atau kurang sekali waktu dengan keluarga. Ini harus kita renungkan baik-baik. Jangan sampai 3 hal yang penting, yaitu pelayanan kita kepada Tuhan, keluarga kita, dan juga pekerjaan kita. Jangan sampai karena satu lalu yang lain terabaikan. Kerinduan kita adalah bagaimana kita bisa membagi porsi kita yang sama. Baik pekerjaan kita, baik pelayanan kita, dan juga kepada keluarga kita. Membagi waktu itu penting sekali. Karena percuma kita mungkin bisa mengejar karir kita luar biasa, tetapi ternyata keluarga kita ternyata tidak bahagia. Atau kita senantiasa nih katanya urusan dengan keluarga juga enggak baik juga kalau terlalu ekstrim, sehingga enggak bekerja, sehingga juga enggak pelayanan. Atau ada lagi ekstrim yang
juga terjadi bahwa lebih baik pelayanan daripada urus yang lain. Nah, ini juga tidak baik gitu ya. Jadi bagaimana kita harus memiliki kebijaksanaan untuk mengelola itu semua. Semua harus mendapatkan porsi yang sama. Itu yang rindu saya bagikan bagi kita melalui poin yang kedua ini. Bagaimana hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Tentu hidup sesuai dengan kehendak Allah ini akan membuat terkadang kita akan terhambat untuk melakukan segala sesuatu. Jujur saja. Kadang nanti urusan kita yang mungkin harusnya ini bisa seperti ini dengan cara ini misalnya. Misalnya lewat cara belakang gitu ya. Kadang itu mampet gitu ya kalau kita mengikuti kehendak Tuhan kok tiba-tiba enggak bisa dengan cara itu gitu loh. Jadi mungkin kita mau melakukan kecurangan gitu ternyata sulit gitu ya melakukan kecurangan. Jadi akhirnya enggak ada sesuatu yang simple. Ya mungkin itu adalah yang membuat kita terkadang tidak mudah untuk mengikuti kehendak Tuhan ya. Kita lebih cenderung bagaimana kalau pekerjaan saya ini bisa lebih cepat, saya lewat sini aja. Saya lewat, atau pintu sana saya lewati gitu ya. Mari kita sadari semua bahwa hidup berdasarkan kehendak Allah itu juga menyangkut mengenai komitmen kita secara pribadi. Maukah kita dituntun oleh Allah? Ketika kita mengatakan, ini loh persembahanku Tuhan, yaitu hidupku. Lalu kita bilang, saya enggak mau, tapi saya bisa mengerjakan sesuai kehendak saya, enggak. Karena sudah dipersembahkan, ya sudah, ikutilah Tuhan, ikutilah kehendak Tuhan. Itu adalah poin yang kedua bagi kita. Hidup berdasarkan kehendak Allah. Lalu poin yang ketiga atau yang terakhir bagi kita, yaitu hidup dengan hikmat Tuhan. Nah ini beda-beda tipis ya antara hidup dengan hikmat Tuhan dan juga hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendak Tuhan itu pasti ada hikmat Tuhan yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita membuka di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya kira kita tadi sudah membaca, mungkin kita membaca di dalam hati tidak masalah. Tapi saya langsung saja menjelaskan bagi kita mengenai poin itu, yaitu hidup dengan hikmat Tuhan. Di tengah tantangan zaman ini, keluarga Kristen itu tentu akan merasa kesulitan untuk menjawabnya. Jujur saja bahwa ternyata zaman ini juga memiliki hikmatnya sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa dunia itu punya hikmat juga, tetapi bagi Tuhan hikmat dunia itu adalah kebodohan. Itu bagi Allah. Jadi ternyata ada spirit di dalamnya, dan ini yang saya katakan tadi di awal, merongrong keluarga Kristen hari ini. Kalau keluarga Kristen tidak punya kekuatan, tidak punya langkah yang pertama tadi yaitu mau mengambil komitmen, tidak mau serupa dengan zaman, lalu juga tidak mau menyandarkan kehidupan kita kepada kehendak Allah, wah kita akan hancur dengan zaman ini. Tapi kalau dua langkah awal tadi sudah kita lakukan, yaitu tidak serupa dan mau mengikuti kehendak Tuhan, itu sudah benteng yang sangat kuat bagi kita. Dan yang ketiga, penting adalah hidup dengan hikmat Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan bagaimana seharusnya kita hidup di tengah zaman ini. Firman Tuhan dengan jelas juga mengatakan jangan hidup seperti orang bebal. Nah ini berbeda ya, orang bebal dan orang bodoh. Saya melihat ini orang bodoh ini bukan soal intelektual, bukan soal itu. Orang yang berintelektual tinggi itu bisa disebut sebagai orang bebal atau orang bodoh menurut Alkitab ya. Karena dia sudah tahu tetapi dia tidak mau melakukan. Nah ini yang disebut orang bebal. Nah Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang bebal. Tapi dikatakan kita harus menjadi orang yang arif atau orang yang bijaksana. Dan dikatakan kita dengan hikmat yang Tuhan beri tadi, kita harus melihat waktu-waktu yang Tuhan berikan. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu di sini bukan berbicara mengenai detik jam itu, yang terus berputar-berputar itu. Tetapi dia menggunakan kata kairos. Kairos ini bukan waktu yang berjalan terus-menerus ini, tetapi berbicara mengenai sebuah momen atau sebuah kesempatan yang harus kita lihat. Dengan hikmat Tuhan kita melihat kairos itu terjadi. Sangat disayangkan jika keluarga Kristen mengabaikan hal ini.
kita mungkin merasa bahwa ya yang penting saya melayani Tuhan, nanti saya dipanggil Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Lalu kita mengukur-ngukur semuanya, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini. Ternyata yang disebut sebagai kairos ini tidak bisa kita ukur seperti itu. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan. Ada orang yang ternyata dia itu dipanggil untuk melayani, tetapi dia tidak menggunakan hidupnya untuk pelayanan. Nah, artinya bahwa, tapi nanti setelah mendekat dia dipanggil Tuhan, lalu dia baru sadar, oh iya, saya ini mau melayani Tuhan. Ya, walaupun kita tahu bahwa melayani Tuhan itu tidak ada kata terlambat. Tetapi kalau kita tidak menangkapnya ketika kita melihat, oh ya harusnya saya pelayanan, ada kesadaran, tapi tidak pernah dilakukan. Ini yang harus kita betul-betul lihat dengan hikmat Tuhan. Kalau Tuhan memang sudah panggil kita untuk melayani Tuhan, lakukan itu. Karena kesempatan itu bisa saja datang lagi, bisa tidak datang lagi. Mari kita secara bijak mengelola semuanya itu. Dikatakan di ayat 17, sebab itu janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali kepada poin yang kedua. Kalau kita mau menjawab tantangan dunia ini, kita harus yang pertama, jangan pernah mau serupa dengan zaman ini. Lalu yang kedua, mari kita buat hidup kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Lalu poin yang ketiga yaitu, mari kita mau hidup dengan hikmat Tuhan. Biarlah kita sebagai keluarga-keluarga Kristen boleh dimampukan dengan ini semua. Kita tahu zaman-zaman ini sedang menggerus kita, sedang menarik kita dengan segala tawaran-tawaran yang nikmat-nikmat, tawaran yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi ingat, jangan sampai kita mau larut di dalamnya. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberi kekuatan kepada kita dan menyanggupkan kita untuk menjadi keluarga Kristen yang benar-benar taat kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami sebagai keluarga Kristen boleh dimampukan untuk menjawab setiap tantangan zaman ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.